Hmm, apa? Listiana jangan dulu apa ya? Iya, memang belum dijawab. Saya tunggu semuanya kirim jawabannya ke saya, baru dikasih jawabannya. Kembali, nggak tahu. Nah, ini kita balik lagi ya ke sebelumnya kan pertemuan ke-6 terakhir ya. Kita belajar perilaku konsumen, perilaku produsen juga. Produsen ada tentang total utility, marginal physical product ya. Kemudian ini untuk kegiatan belajar 3 tentang faktor-faktor produksi. Ini dilihat dari sisi produsen juga ya. Kalau biaya produksi, sumber-sumber ekonomi, karena kan prinsipnya ekonomi, jumlah barang terbatas. Kemudian untuk kalau perusahaan perlu menghitung biaya produksi ya. Ini pertanyaan Yanti, sebenarnya subsidi itu dikurang atau ditambah? Yang ada di model dikurang. Ya, ada yang bilang ditambah. Logikanya, kalau barang itu dapat subsidi, logikanya harga akan berkurang. Harga yang dibayar biasanya menurun ya. Tapi untuk soal karena ini soalnya saya ambil dari buku yang lain. Logikanya kalau misalnya harga minyak disubsidi pemerintah, berarti dia yang kita bayar harganya akan menurun ya. Kalau pajak, misalnya rokok, barangnya dikenakan pajak, misalnya dikenakan 30% ya. Makanya biayanya akan, harga yang dibayar akan naik ya. Kalau di modul, subsidi itu di modulnya ya, telat banget ya.
Kalau di modul subsidinya jadi ditambah atau dikurang? Kalau nanti dapatnya setelah titik keseimbangan pasar sesudah subsidi, maka harganya akan menurun dibanding harga titik keseimbangan pasar sebelum subsidi. Iya. Jadi kalau dari soal, misalnya titik keseimbangan pasarnya dapatnya 12,25, maka titik keseimbangan pasar sesudah subsidi harganya menjadi 9,9. Tapi kayaknya nggak ada yang dapat 9,9. Logikanya gitu kan? Kalau subsidi kalau di modul contohnya apa gimana? Ditambah ya. Kalau soal saya sih, kalau soal itu yang kuis, titik keseimbangan pasar sesudah subsidi, fungsi yang berubah fungsi apa? Fungsi penawaran ya. Maka fungsi penawarannya dikurangi subsidi. Karena logikanya subsidi akan membuat harga titik keseimbangan pasar sesudah subsidi harganya akan menurun. Jangan nyampe. Makanya kan terakhir saya bilang jangan kalau ngikutin modul jadinya salah. Karena contoh di modul itu memang ini ya. Beda. Contoh modul. Kalau di modul ditambah ya. Enggak, kalau ya titik keseimbangan pasar sesudah subsidinya, fungsi penawaran subsidinya dikurang jadinya ya. Ya. Oke, kembali ke sini. Pelajarannya. Jadi untuk biaya produksi dari segi biaya ada tingkat output, biaya produksi total dapat dibagi menjadi biaya produksi dan penerimaan. Untuk biaya produksi ada biaya tetap total fixed cost atau fixed cost aja biasa singkat, jumlah biaya-biaya yang besarnya tetap berapapun tingkat output yang dihasilkan. Kalau variable cost yaitu biaya yang besarnya tergantung dari jumlah output yang dihasilkan. Variabel berarti biaya variabel berarti dia berubah-berubah ya. Kalau biaya tetap berapapun tingkat output, misalnya untuk pembayaran sewa tanah tetap ya.
Tapi kalau misalnya biaya bahan-bahan baku, itu mempengaruhi berapa jumlah output yang dihasilkannya. Kalau semakin banyak dibeli bahannya, berarti otomatis dia bisa menghasilkan banyak output lagi. Sedangkan kalau penjumlahan antara total fixed cost dan total variable cost itu disebut total cost secara keseluruhan. Berarti maka ada dapat rumusnya, total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost ya. Secara ini bisa digambar ini total fixed cost yang dia tetap seberapapun outputnya. Kemudian total fixed cost dia berubah-ubah. Nah, total cost-nya berarti kejumlahan dari sini. Jadi dia naik di atas ini. Setelah total fixed cost. Kira gitu. Ini dicatat ya. Yang untuk ini banyak rumus-rumus. Tadi kaidah-kaidah turunan udah dicatat ya. Saya lupa videoin lagi. Lupa rekam. Baru jam berapa tadi direkam? Setelah modul 8 baru direkam. Untuk biaya produksi sendiri ada biaya tetap rata-rata AFC, average fixed cost, ongkos tetap yang dibebankan pada setiap unit output. Average fixed cost ini sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Kurvanya seperti ini. Kemudian kalau variabel rata-rata, average variable cost, AVC, adalah semua biaya-biaya lainnya selain average fixed cost yang dibebankan pada setiap unit output. Total variable cost per Q, di mana kurva AFC diturunkan dari kurva total variable cost. Ini total variable cost tadi ini AVC itu turunan dari TVC. Gambarnya seperti ini. Kalau turunan itu berarti apa sih? Dibagi ya, dibagi Q. TVC dibagi Q. Jadi dia gambarnya seperti ini. Sah? Sudah ngantuk? Untuk biaya total rata-rata, average total cost, biaya total yang dibebankan pada setiap unit output yang diproduksi. Biaya total yang dibebankan pada setiap output yang scrollnya pelan-pelan. Ini sambil dicatat, sambil dipahamin ya. Average total cost itu biaya total yang dibebankan setiap unit output yang diproduksi. Berapa sih biayanya per unitnya, kira-kira gitu ya. Total cost per Q, AVC. Kembali seperti ini. Kalau biaya marginal cost, ya ambil ditulis ya. Ratna ini kuisnya juga belum ya? Marginal cost itu turunan pertama dari total cost, DTC per DQ.